Puji syukur hanya bagi Engkau Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus, anugerah kuasa Roh Kudus. Terimalah setiap puji-pujian penyembahan kami di pagi yang indah ini Tuhan, kiranya berkenan di hati Bapa di surga. Terlebih-lebih kami ingin mendengar suara-Mu Bapa untuk bagaimana kami bisa berbicara kepada Engkau melalui doa-doa kami. Pakailah hamba-Mu pagi ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba-Mu yang ada di pagi yang indah ini. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, di dalam nama Putramu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Saya berterima kasih Pak Aritonang dan yang lain-lain. Kita bersyukur sebagai hamba Allah, kita patut bersyukur pagi ini oleh karena anugerah daripada Tuhan. Pagi ini saya ada jadwal doa pagi di gereja, tapi karena hari ini ada khusus Zoom, jadi mungkin pengerja saja yang berdoa di atas. Baik, kita bersyukur saya dengan nama Pendeta Derek Musa Hukubun, istrinya Boru lain, saya dapat marga Pardede. Ya, Hukubun itu dari Maluku Tenggara. Baik, kita terambil dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, itu ayat yang tidak asing lagi bagi saya dan saudara, bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen, yaitu tentang doa Bapa kami. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung sini, biasa kalau Katolik tidak pakai, tapi Protestan memakai, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Suatu doa yang sakral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Beda, kalau saya katakan doa itu pasti bukan spekulasi. Berbicara mengenai hitung-hitung dagang itu spekulasi. Kalau untung, ya bersyukur. Kalau rugi, dia perhitungan. Itu biasanya. Doa bukanlah seperti orang dagang, mencari untung, ya, atau mencari rugi dan sebagainya. Dan yang kasih, banyak orang Kristen yang berdoa seperti spekulasi. Kalau Tuhan jawab, saya jalan. Kalau Tuhan nggak jawab, ya saya nggak jalan. Ya. Padahal kalau kita bangun pagi, kita ada yang mau bekerja, ada mau pergi pelayanan atau antar sekolah, memang seringkali kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Ya. Apa jadinya ketika kita berjalan, baru mungkin berapa meter keluar dengan kendaraan motor atau jalan atau dengan mobil, tiba-tiba kesenggol oleh orang lain. Ya. Biasanya apa yang kita keluar dari mulut kita ini? Kita marah, atau kita melotot, atau pikiran kita mungkin kemana-mana, aduh mungkin kurang ajar orang ini, motor saya, atau kaki saya, atau mobil saya diserempet. Ya. Padahal kita sudah berdoa. Ya. Dan doa kita, Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih. Ada banyak orang yang tidak sabar menunggu doa dan jawaban doa dari Tuhan. Akhirnya, dia memutar otak, dia memutar bagaimana caranya supaya bisa mendapat jawaban bukan dari Tuhan, tapi seolah-olah dari Tuhan. Kalau Yeremia 17 yang sudah kita hafal, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini satu ayat yang dalam Yeremia. Bagaimana dia mengungkapkan orang yang putus asa dalam menaikkan doa. Akhirnya dia memutar otak bagaimana caranya supaya seolah-olah mendapat jawaban dari Tuhan. Padahal itu pikirannya sendiri. Dan yang kasih, tadi kita sudah baca dalam Matius tentang doa Bapa kami. Itu ada 4 garis besar. Tadi bukan yang kita akan bahas, tapi secara singkat saja. Dalam ayat 9 dan 10 itu ada pengakuan iman kita bahwa Allah Bapa itu ada di surga. Dan kehendak Allah di surga itu yang kita minta bisa terjadi di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat selanjutnya itu ada permintaan. Berilah rezeki kami hari ini yang secukupnya. Kata berilah itu berarti kita minta kepada Tuhan. Secukupnya itu berarti sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun kadang-kadang kita mencari yang lebih. Yang ketiga, ampuni segala kesalahan kami. Arti gini, ingat bahwa Allah itu bisa lakukan apa saja. Karena ada satu hal yang Allah, bagi saya, yang Allah tidak bisa lakukan dari diri manusia, yaitu mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Itu salah satu. Jadi yang keempat, jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi kenyataannya kita yang seringkali masuk dalam cobaan-cobaan itu.
Artinya kita suka coba-coba. Baik, sudah kasih kita akan bahas sebentar tentang doa. Doa adalah pasti bukan spekulasi. Kita masih ingat dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 18 kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Sadrak, Mesak, Abednego yang selalu saya singkat SMA. Bagaimana Raja Nebukadnezar menginginkan mereka untuk menyembah patung pada waktu itu yang sedang ada di kerajaan Nebukadnezar dalam pemerintahannya. Di mana setiap orang diwajibkan untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Namun dari orang-orang yang ada di Nebukadnezar, pegawai-pegawainya melihat bahwa ada 3 orang dan beberapa kelompok itu yang berdoa kepada Allah, tidak menyembah pada patung yang dibuat oleh raja. Sampai satu ketika dalam pasal yang kita perhatikan di ayat firman Tuhan itu, pasal 3, bagaimana mereka dipanggil oleh raja, kemudian diperhadapkan oleh raja, dan mereka dipertanyakan dalam sebuah sidang, kira-kira demikian. Ada banyak tuntutan dan juga permintaan dari raja untuk mereka menyembah, intinya menyembah patung yang dibuat oleh raja. Jadi kita melihat hal yang luar biasa dan ini mungkin jarang terjadi di antara orang-orang manusia. Ya, dalam pasal 3 ini dalam Daniel itu bagaimana jawaban mereka? Bagi saya ini luar biasa. Ya, Allah tolong atau Allah tidak tolong, kami tidak akan menyembah. Ya. Kalau dalam ayat 16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya ketika mereka disuruh menyembah, pilih yang mana? Ya. Mereka tidak berkata bahwa saya tidak perlu menjawab. Ya, ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan tuanku ya raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, artinya seandainya Allah tidak tolong, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara tahu konsekuensinya pada waktu itu, kalau tidak menyembah patung, mereka dilempar ke perapian menyala-nyala. Lalu kalau kita merenungkan, atau mungkin diri kita lah pada waktu itu, ya, Tuhan jauhkan kami dari cobaan-cobaan ini, Tuhan jauhkan kami daripada masalah ini, tapi kenyataan masalah ada di depan kita. Dan mau tidak mau kita masuk dalam masalah itu. Pilihan kita di mana? Kita mundur. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mundur. Saudara, pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah Bapa di surga. Dan mereka percaya bahwa Allah pasti tolong, tapi mereka berkata kepada Nebukadnezar, Allah kami tolong atau tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah. Ini hal yang luar biasa. Dan kenyataannya, memang mereka tidak menyembah. Konsekuensi besar yang mereka alami dilempar ke dalam perapian menyala-nyala. Pertanyaan, ketika mereka dilempar di api menyala-nyala, itu matanya terbuka atau meram? Tutup mata atau buka mata? Ya, kalau saya renungkan, pasti mereka tutup mata. Ya. Karena mereka berkata, mungkin wahai Tuhan, yang terjadi, terjadilah. Kalau kami mati, kami percaya kami ada bersama Engkau. Itu mungkin hati mereka. Ya. Sehingga mereka dengan keberanian mereka, dilempar ke perapian menyala. Saya membayangkan itu api yang besar, dalam sebuah tungku yang besar, seperti sebuah bangunan, dimasukkan ke sana. Dan mungkin ada sebuah kaca yang dimana orang-orang atau raja bisa melihat. Dan kenyataannya Alkitab mencatat, ya, ketika mereka ada perapian menyala-nyala, dari 3 orang ada 4 makhluk di situ. Dan saya percaya itu ada malaikat Allah yang menolong mereka. Dan ketika mereka dikeluarkan dari perapian menyala-nyala itu, apa yang dijumpai oleh sang raja? Bau asap pun tidak ada di pakaian mereka. Terima kasih. Maksudnya gini, ini doa yang bukan spekulasi. Doa yang pasti. Makanya doa itu pasti, bukan spekulasi. Terima kasih. Doa itu selalu terhubung dengan pencipta Allah. Pencipta, sang pencipta, yaitu Allah kita. Doa bukan hanya perkataan yang berhubung dengan penciptaan, tapi doa itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Saya tiap pagi kami doa di gereja. Bagi saya itu kebutuhan. Saya dari rumah ke gereja ya kira-kira 1 kilo lebih. Ya. Bagi saya itu sebuah kebutuhan. Saya bawa istri, dan istri saya ini belum lama, tahun kemarin habis pas, dan bulan kemarin pun sempat dirawat di harapan kita jantung 12 hari. Ya.
Tiap pagi saya bawa ke sini walaupun dalam keadaan lelah, capek, tetap ya. Karena bagi kami, doa itu bukan kewajiban, kebutuhan kami, ya. Kebutuhan kami. Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi artinya, jika berdoa kepada Tuhan, Alkitab berkata, masuklah dalam kamar, tutup pintu, artinya mungkin tidak didengar oleh orang lain. Ya, tidak artinya nggak perlu orang lain tahu, karena doa itu intern antara kita dengan Allah. Alkitab tidak pernah mencatat doa itu tutup mata atau buka mata. Tapi kenyataannya kalau kita tutup mata, pikiran kita jalan kemana-mana, betul? Apalagi kita bukan hanya mendengar orang berdoa, kita tutup mata, pasti pikiran kemana-mana. Lalu kalau kita berdoa buka mata, bisa saja mata kita yang kemana-mana. Ya. Ketika Sadrak Mesak Abednego, saya percaya ketika mereka bicara kepada Raja Nebukadnezar, mereka buka mata. Tapi ketika mereka dalam hati berdoa, ketika mereka masuk dalam perapian menyala-nyala, mereka tutup mata. Ya. Dan mereka khususnya kepada Allah yang menolong. Ketika mereka buka mata, mereka bicara kepada Nebukadnezar, mereka yang melihat Nebukadnezar, bukan melihat Allah. Tapi mereka bicara gamblang. Terima kasih. Jadi berdoa itu bukan harus tutup mata atau buka mata. Tapi hati kita lah yang terbuka kepada Allah. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya catat sini tentang berdoa itu. Yang diajar oleh Tuhan Yesus. Masih dalam Matius pasal 6 ini ayat 5-15. Ya. Yang pertama, janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Dalam ayat 5 dikatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri depan rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, mereka dihargai oleh orang. Ya, orang pendeta berdoa untuk jemaat, wah, mereka dipuji. Terima kasih Pak Pendeta doanya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya luar biasa. Oh, biasa kalau dikatakan demikian langsunglah kita besar, kita merasa hebat, ya. Padahal kita berkata jangan seperti orang munafik, ya. Doanya seperti orang baca puisi. Saya suka mendengar dulu ya sebelum saya bertobat. Kalau ada orang berdoa tuh dalam salah satu gereja, saya tidak sebut nama gerejanya. Oh, kalau berdoanya panjang, ya. Allah Bapa di sorga, kami anak-anakmu yang kecil-kecil, ya. Kira-kira demikian. Bahkan tidak sedikit orang berdoa menyebut ayat firman Tuhan. Bukankah engkau berkata bahwa apabila kami minta dengan sungguh-sungguh engkau menjawab? Oh, seolah-olah dia menuntut. Seolah-olah Allah tidak lupa akan perkataannya lewat Alkitab. Kita sering mendengar demikian. Doa adalah kita mengundang Yesus hadir di hati. Ya, di hati saya dan saudara. Waktu kita menggunakan, kita bicara dengan dia. Makanya Yesus berkata, apabila kau berdoa, masuklah dalam kamar hatimu, tutup pintu telingamu untuk hal-hal yang lain, dan berdoa pada Allah Bapa yang tersembunyi. Artinya itu intern bagi saya. Ya. Tapi kenyataannya banyak orang berdoa ya beda. Dalam doanya manis, hebat, ya kata-katanya indah, kata-kata mutiara semua keluar. Tetapi kenyataannya perlakuan kehidupan hari lepas hari beda. Ya. Saya pernah melihat orang habis berdoa, kemudian ketika kesenggol sedikit, marahnya luar biasa. Itu seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang hebat. Bisa habis berdoa pada Allah, kemudian bicara pada manusia, kasarnya luar biasa. Tidak simpel. Saya mungkin orang doa yang munafik. Jadi yang pertama, jangan kita berdoa seperti orang munafik. Yang kedua, kita pasti tahu. Dalam ayat 7 dikatakan demikian, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyak-banyak berkata akan dikabulkan. Terima kasih. Ada orang doa makan, saya sering hadir dalam sebuah acara-acara, ya. Kemudian bukan saya berdoa, ada yang lain disuruh doa, panjang lebar, luas dan dalam. Padahal hanya doa makan. Didoakanlah keluarga itu, didoakanlah ini dan sebagainya. Oh, apalagi janda, yatim, piatu, fakir, miskin, mereka di panti panjang lebar. Ya, saya percaya itu jamnya makan dalam suatu acara, ya, atau mungkin di rumah. Mungkin yang mendengar berkata lama kali doanya. Ya, pasti yang lain mendengar doa itu sambil buka mata, melihat lauk pauk,
melihat makanan di meja. Artinya jangan kita berdoa yang bertele-tele. Ya, ada doa yang nggak teratur. Ya. Ntar naik, ntar turun, kata-katanya ini wah luar biasa bagi saya ini. Wah panjang lebar. Bahkan nggak sedikit ayat firman Tuhan disebutkan dalam doa-doa. Itu yang kasih, jangan kita berdoa yang bertele-tele. Simpel. Kalau bagi saya simpel saja. Ya. Simpel, pasti Allah tahu. Bahkan Alkitab berkatakan sebelum kita berdoa pun Allah sudah tahu jalan pikiran saya dan saudara. Hanya seringkali kita memutar otak kita. How can? Bagaimana Tuhan? Ya, seandainya tidak Tuhan bagaimana? Kami butuh ini Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita seolah-olah mengatur Tuhan. Panjang, lebar, luas, dalam. Alkitab Sibel berkata, jika kau berdoa, masuk dalam kamar pintu hati. Tutuplah pintu telinga yang di luar sana. Dan konsen kepada Allah Bapa di surga. Sehingga kita tidak pengaruh yang lain lagi. Saudara, ada tetangga kami, ketika ada tetangga yang lain, dia beli kulkas. Wih, dia mulai kedinginan. Tetangga beli kulkas mungkin yang 2-3 pintu, dia wih, hebat banget. Dia mulai kedinginan. Ketika lihat tetangga, ada juga tetangga, karena dekat rumah kami ada banyak-banyak kontrakan situ. Ya, orang tuh baru beli motor. Wih, motor dihidupkan oleh tetangga yang baru beli motor, dia yang kepanasan. Matanya melotot, dia motor baru kan, udah kepanasan. Karena dia kepo, dia tanya kepada yang rumah yang beli kulkas, yang motor tadi. Yang ditanya apa? Belinya cash atau kredit? Kira-kira itu yang kasih. Ya. Pada simpel aja. Kalau dia mau simpel, ketika orang beli kulkas baru, datang ke rumahnya, weh kulkas baru ya beli di mana? Nah, simpel. Nggak usah dia orang beli kulkas dia kedinginan, orang beli kendaraan bermotor dia panasan. Simpel dia tanya lah. Yang ketiga, taruh pikiran dan perasaanmu ke dalam hati Tuhan. Taruh pikiran permasalahan kita kepada hati Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 2, Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah, taruhlah pikiran perasaanmu kepada perkara yaitu Tuhan. Taruh ke sana. Rasul Paulus dalam satu sisi dengan jemaat yang ada di Kolose, dia senang kemajuan iman mereka pada pasal-pasal pertama. Namun pasal selanjutnya lagi di situ kekecewaan Paulus. Ya, karena melihat bagaimana mereka tadinya hebat, baju sukses, rupanya hidup lama mereka masih ada. Ya, kalau ada beberapa pasal di situ, ya, pasal 3, pasal 4, mereka dianjurkan lagi manusia baru, menghormati pasangan-pasangan mereka, suami, istri dan sebagainya. Sudah kasih. Ya, saya sadar dengan pernyataan Sadar Mesa Abaneko, diserahkan kehidupan mereka, pikiran perasaan mereka, ketakutan mereka. Pasti mereka takut melihat perapian menyala-nyala. Pasti mereka takut karena suka mendengar orang dilempar ke perapian nyala langsung mati hangus, ya seperti orang dikremasi habis. Mungkin ketika dibakar langsung tulang-tulang itu kertas dan sebagainya. Pasti mereka takut. Tapi saat itu Sadar menaruh pikiran dan perasaan mereka dalam hati Tuhan. Mereka hanya pikiran perkara yang di atas, bukan lagi di bumi. Karena mereka tahu, kalau Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Ini hal luar biasa kalau bagi saya. Yang kasih, ketika kita naik kendaraan, ya, kemudian ada peraturan. Ya, di perempatan jalan itu biasa ada traffic light. Ya, kita selalu bilang lampu merah. Padahal ada 3 warna. Merah, kuning, dan hijau. Ya. Tapi Indonesia berkata, awas kita ada lampu merah. Jadi nggak boleh jalan. Ya. Berhenti. Kita nungguin, apa yang kita tunggu? Lampu hijau kan? Sudah hijau malah kita tinggalin. Nah seringkali orang demikian. Ya. Dia pertama menaruh pikiran perasaan dalam hati Tuhan. Setelah mendapat jawaban, dia lupakan Tuhan. Dia sudah gak ingat lagi tentang Tuhan. Saudara kekasih, selama kita menumpang di bumi ini, sebenarnya apa yang kita pikirkan sih? Saya jujur, dengan usia saya sekarang 63 tahun ini, ya, saya memang selalu pikirkan tentang kematian. Ya. Malam sebelum tidur, saya sudah rapikan apa-apa yang ada di ruang tamu yang tadi berantakan, saya rapikan. Mungkin anak istri saya sudah tidur. Saya rapikan, karena seolah-olah bagi saya nanti jangan-jangan besok saya sudah dipanggil Tuhan. Belum bangun, sudah berangkat. Ya. Saya tinggalkan yang baik. Ya.
Saya mungkin bersaat teduh sejenak, merenungkan perjalanan hidup sepanjang hari itu. Tuhan, apabila saya menyakiti, ampuni. Apabila saya berdosa, minta pengampunan. Apabila saya tidur. Ya. Walaupun begitu bangun pagi, setengah 5, jam 5, saya masih hidup. Ya. Esok pun demikian. Apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini bagi saya, mari kita taruh pikiran perasaan kita hati Tuhan. Mungkin saat-saat ini saya tidak tahu permasalahan saudara. Kalau saya masih punya pergumulan banyak. Saya pelayanan di gereja, tapi pelayanan juga dengan narapidana yang di Cipinang. Di narkotik saya sudah 28 tahun pelayanan di sana. Dan sampai saat ini masih saya setia di sana melayani. Doa saya juga pergumulan saya banyak untuk mereka. Jemaat kami juga sini rata-rata dari keluarga mantan napi dan mantan napi. Dan berbagai mereka lah. Yang anting, yang tato dan sebagainya kan. Ya kami selain. Ketika masalah datang, saya taruh perasaan pikiran saya, hati Tuhan. Tidak sedikit mereka yang keluar masuk, yang saya bina, saya didik pun tidak sedikit mereka yang kembali lagi ke dunia mereka. Lalu bagaimana perasaan saya? Cuek? Enggak. Tetap saya rangkul mereka. Mereka ada di Terminal Senen, kadang-kadang saya datangi. Ya, mereka ada di Cililitan, saya datangi. Ya, di belakang-belakang PGC, saya datangi. Ya, di tempat-tempat anak-anak yang pemakai, saya belajar datangi. Ya, walaupun mungkin saya berkata, ya saya kecil, saya punya iman besar. Ketika mendengar masalah mereka, Tuhan itu masalah mereka luar biasa. Kemudian mengganggu pikiran, saya taruh ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan punya jalan. Saudara yang kekasih, lalu perenungan kita pada pagi ini apa? Bagaimana waktu kita berdoa? Adakah sebuah kepastian kita berkata kepada Allah dan berharap mendapat jawaban Allah atau spekulasi? Allah nggak jawab, sponsor akan jawab. Allah nggak jawab, mungkin jemaat yang kaya akan jawab. Itu jadi perenungan kita di pagi. Dalam pergumulan kita, untuk berbagai hal, dalam misi pelayanan dan sebagainya, dalam tanggung jawab kita sebagai gembala atau mungkin sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengerja, sampai di mana yang kita hadapi, yang kita jalankan, yang kita katakan lewat doa-doa kita. Dan bagi saya doa itu intern antara kita dengan Allah. Saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak tentang perjalanan doa saya dan saudara. Kita merenungkan perjalanan doa saya dan saudara. Bukan saya mengajarkan saudara itu berdoa, tapi mari kita sendiri mengkoreksi tentang doa kita selama ini, ya, supaya ya, apa yang kita katakan pada Allah, memang Allah berkenan mendengarnya dan kita mendapat jawabannya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Haleluya. 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 Glory Jesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah. Haleluya. 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 Terimalah kami ya Bapa pagi ini Tuhan, yang ada bersama-sama, meluangkan waktu lewat mesbah doa, lewat pelayanan peduli misi kasih, misi desa. Bapa, hambanya bisa menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba, pikiran hamba. Tentang kami berbicara kepada Engkau. Karena Engkau lebih tahu akan hidup kami. Untuk itu kami hanya bisa berserah pada Engkau. Pagi ini, yang ada dalam Zoom meeting ini, Tuhan, Engkau dengar hati kami masing-masing. Hamba tidak bisa meraba mereka, tapi Tuhanlah yang meraba lewat kuasa Roh Kudus. Biarlah kami mendapat jawaban-jawaban daripada Tuhan atas pergumulan doa-doa kami di pagi yang ini, Tuhan. Baik itu diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal Bapa. Hanya di dalam nama Putra Allah yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak tentang perjalanan doa saya dan saudara. Kita merenungkan perjalanan doa saya dan saudara. Bukan saya mengajarkan saudara itu berdoa, tapi mari kita sendiri mengkoreksi tentang doa kita selama ini, ya, supaya ya,
Apa yang kita katakan pada Allah, memang Allah berkenan mendengarnya. Dan kita mendapat jawabannya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Haleluya. 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 Glory Jesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah kami ya Bapa pagi ini Tuhan, yang ada bersama-sama, meluangkan waktu lewat mesbah doa, lewat pelayanan peduli misi kasih, misi desa. Bapa, hambanya bisa menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba, pikiran hamba. Tentang kami berbicara kepada Engkau. Karena Engkau lebih tahu akan hidup kami. Untuk itu kami hanya bisa berserah pada Engkau. Pagi ini, yang ada dalam Zoom meeting ini, Tuhan, Engkau dengar hati kami masing-masing. Hamba tidak bisa meraba mereka, tapi Tuhanlah yang meraba lewat kuasa Roh Kudus. Biarlah kami mendapat jawaban-jawaban daripada Tuhan atas pergumulan doa-doa kami di pagi yang ini, Tuhan. Baik itu diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal Bapa. Hanya di dalam nama Putra Allah yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.